Islam ini kan agama tauhid. Itu zatnya Allah tauhid. Kemudian Allah punya aturan untuk mentauhidkan Allah. Kitab itu namanya kitab tauhid, itulah Al-Quran. Kemudian ternyata saya perhatikan Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan Al-Quran itu secara jami'an, organisasi. Nah, organisasi ini kita sebut organisasi tauhid untuk melaksanakan kitab tauhid agar tauhid kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah mutlaknya di sini adalah bahwa bertauhid ini perintah Allah. Zatnya Allah, kemudian ayat-ayat Allah, institusinya dari Allah, kemudian nanti kepemimpinannya juga kepemimpinan tauhid. Tentu yang mengikuti ketetapan Allah dan tujuannya juga tujuan tauhid. Saya sebutkan itu adalah ridha Allah, itulah tujuan tauhid. Karena kalau tujuan selain itu syirik namanya. Nah, saya garis bawahi pada institusi. Apa enggak kita bersandar saja bahwa ternyata institusi yang ada sebagai institusi, sekali lagi sebagai institusi mewadai umat Islam untuk satu universal, satu tauhid. Yang kita kenal adalah bahwa institusi ketauhidan ini pertama an-nubuwah. An-nubuwah itu dipimpin oleh para nabi. Sebagaimana sabda Nabi kanat banu Israil tasusumul anbiya. Ulama halakan nabi khalaqahu nabi. Wa innahu la nabiyya ba'di fasatakunu khulafa fataksaru. Nah, jadi nabi-nabi itu selesailah pada Nabi Muhammad SAW. Tutup sudah. Maka an-nubuwah selesai sebagai institusi. Tapi ajaran itu adalah ajaran Allah yang dipraktekkan oleh Nabi. Nah, lalu selanjutnya institusi kenabian itu dilanjutkan dengan khilafah. Maka khilafah itu adalah ala minhajin nubuwah, pelanjut sistem kenabian. Ini sebagai institusi. Jadi kalau begitu zatnya tauhid, aturannya tauhid, kemudian institusinya tauhid, kemudian kepemimpinannya tauhid, kemudian tujuannya tauhid. Nah, semua yang tauhid ini adalah asalnya dari Allah. Dan kita disuruh untuk ikhlas, memurnikan din ini, mengembalikan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya saya berasumsi kita tidak diperkenankan mengarang-arang sedikit pun tentang ketetapan Allah, sebab ini sudah sempurna. Seperti tadi sampaikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu sudah sempurna. Maka barangkali tanda bersatu atau tanda pecah yang kita pahami selama ini, syahadatnya sama, syahadat la ilaha illallah, syahadat Rasulullah, sholatnya sama, Qur'annya sama. Kenapa kita berbisa? Kenapa kita pecah? Karena ada di nama yang berbeda. Nah, itu nama ada NU nggak mau ke Ahmadiyah, Ahmadiyah nggak mau ke NII, NII nggak mau ke PI, dan seterusnya, begitu banyak. Nah, tapi kalau dikembalikan kepada institusi ketauhidan yang itu memang mutlak dikarang oleh Allah dan Rasul, dilanjutkan atau dipraktekkan oleh para sahabat, barangkali kita sama-sama syahadatnya ketemu dalam institusi yang ketemu, dalam ghoyah yang juga ketemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pahami ternyata kalau tadi disebutkan bahwa Ahmadiyah, kenapa Mirza Ghulam Ahmad ya, yang saya pahami mengambil kata Ahmad karena mengambil dari surat As-Saff itu kan. Nah, kenapa khilafah? Sebab khilafah adalah institusi yang diklaim oleh Nabi Muhammad SAW sebagai alam minhajin nubuwah. Hadisnya begitu, khilafah alam minhajin nubuwah. Maka tentu
Inilah harapan. Bagaimana yang syahadatnya sama, Qurannya sama, nabinya sama, tinggal institusinya saja. Mungkin begitu. Karena hoyanya sama, kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita cari tujuan yang sifatnya tauhid kepada Allah. Mungkin itu perlu dipikir. Tadi kenapa kita berpisah? Karena wadahnya beda-beda dan itu dikarang oleh masing-masing. Tadi sudah isyaratkan bahwa Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan, NU oleh Hasyim Asy'ari, kemudian Al-Wasliyah oleh Solkati gitu ya. Kemudian NI oleh Kartosuwiryo, katakanlah begitu. Ahmadiyah oleh Mirza Ghulam Ahmad. Bagaimana kalau kita menyatu pada yang diucapkan oleh Nabi, diklaim oleh Nabi, dipraktekkan oleh para sahabat? Maka itu khilafah ala minhajin nubuwah. Lalu dipraktek oleh Abu Bakar khalifah dalam khilafah, Umar khalifah dalam khilafah, Utsman khalifah dalam khilafah. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib khalifah dalam khilafah, terus sampai tahun 1924 khilafah, semua khilafah. Dan ini si kafir tahu. Maka target pertama menghancurkan Islam adalah menghancurkan khilafah itu terlebih dahulu. Nah, ini barangkali ini seloroh dari saya. Mudah-mudahan kita bisa itulah kenapa berpisah, syahadatnya sama karena wadahnya berbeda-beda. Bagaimana kalau ini satu dalam satu wadah yang diklaim oleh Rasul, yang Rasul mendapatkan nubuah, mendapatkan wahyu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Begitu dari saya.